Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya nak. Di tema 3, subtema pertama di pembelajaran kedua, halaman 12. Silakan dibuka bukunya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa diantaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan juga figura. Figura itu nak tempat foto ya, bingkai foto. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon harus ditebang dulu nak. Kemudian batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat ataupun kapal yang melalui sungai. Nah, setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluannya. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur aja nak. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Nah, itu dia caranya supaya terhindar dari jamur dan serangga, harus dikeringkan. Nah, kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulannya. Nah, keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Tapi kelemahan benda yang berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Meskipun dia memiliki kelebihan, kayu juga memiliki kelemahan, ya karena ya mudah terbakar. Kemudian tadi apalagi itu mudah terserang rayap atau serangga-serangga lainnya. Itu dia. Nah, tadi yang Miss katakan sama kalian kan ada log, ya kan? Log itu adalah potongan-potongan kayu. Nah, cara kita untuk menghindari jamur ataupun serangga pada kayu tadi dengan cara dikeringkan 2 hingga sampai 4 minggu. Selanjutnya, berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulannya adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian kita jawab soal yang ketiga. Nah, kira-kira apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Dari teks tadi kan sudah dapat jawabannya kan? Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kemudian soal yang nomor 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, apa kira-kira contoh bendanya nak? Di sekitarmu pasti banyak sekali. Seperti almari, meja, kursi, pintu, jendela, atap, kemudian tangga dan lain sebagainya. Ya, kamu bisa mencermatinya. Lalu, kita kan sudah membaca cara mengolah kayu. Nah, kayu diolah menjadi benda-benda yang dapat dipakai sehari-hari. Coba tuliskan dan lengkapi gambar pada kotak yang ada di bukumu. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan tadi. Nanti bisa kamu jawab ya nak.
Nah, ini ada beberapa gambar yang sudah Miss tampilkan. Yang pertama itu tentang penebangan pohon. Nah, penebangan pohon harus sesuai dengan izinnya ya, Nak. Nah, setelah pohon-pohon tadi ditebang, maka akan dibentuk menjadi beberapa potong kayu. Nah, namanya yaitu log. Potongan-potongan kayu tadi akan dikirim ya. Angkutannya harus angkutan khusus melalui truk. Kemudian setelah dikirim akan dikirim ke pabrik supaya dipotong kembali dan diolah. Nah, setelah itu maka kayu-kayu yang sudah dipotong tadi akan dikeringkan terlebih dahulu selama 2 hingga 4 minggu. Kemudian perhatikan dulu benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Coba tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan di bukumu. Kamu perhatikan. Nah, di sini ada contoh yang sudah Miss buat. Nah, yang pertama bendanya itu lemari. Nah, apa fungsi lemari atau kegunaannya? Tempat menyimpan buku pelajaran dan alat peraga. Kemudian yang nomor 2 bendanya meja yang terbuat dari kayu ya. Kegunaannya tempat menulis dan menggambar. Yang ketiga, benda yang terbuat dari kayu itu papan tulis, yaitu untuk menulis pelajaran yang sedang diajarkan. Contoh yang keempat itu kursi, sebagai tempat duduk saat belajar. Nah, apalagi yang benda terbuat dari kayu? Nah, Miss Kiki buat contoh yang kelima, yaitu figura. Apa kegunaan figura, Miss? Kegunaannya yaitu tempat untuk memasang gambar ataupun foto-foto ya, Nak. Nah, apakah kamu menemukan lagi contoh benda yang terbuat dari kayu? Nah, kamu bisa kerjakan sendiri. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Nah, itu dia. Banyak sekali fungsi hutan ya, Nak. Selain dia untuk menyimpan oksigen yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, kemudian apalagi ya kan sebagai tempat habitat hewan maupun tumbuhan, ya kan? Tetapi banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunduli hutan secara ilegal. Sehingga banyak sekali kejadian yang ada di Indonesia mengalami banjir. Nah, kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin, itu yang Miss bilang tadi, atau secara ilegal ya. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Nah, ini dia, karena semakin banyak tuntutan atau semakin banyak kebutuhan dari masyarakat yang menggunakan bahan dasar yang terbuat dari kayu, maka banyak sekali sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin, ya kan? Ya, ternyata banyak sekali akibat buruknya apabila hutan ditebang sembarangan. Nah, kita akan bermusyawarah dulu ya tentang penebangan liar. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti musyawarah. Musyawarah itu bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau dikatakan bermusyawarah itu tidak bisa sendiri, itu harus sekelompok orang duduk bersama. Nah, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita akan bermusyawarah ya. Nah, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Nah, jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Caranya yaitu untuk mengembalikan hutan seperti semula perlu dilakukan penghijauan pada hutan yang gundul atau dikatakan
revitalisasi, penanaman hutan kembali atau pohon-pohon kembali, ya kan? Itu dia soal-soal yang bisa kita lakukan atau kita jawab dengan cara bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Mengapa perlu bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Nah, karena musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian pembelajaran kita tentang PB2 di subtema pertama. Tetap semangat belajar di rumah ya.